Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali materi tentang Israiliyat dalam tafsir. Di sini kita masih menggunakan kitab Israiliyat fit Tafsir wal Hadis karangan Muhammad Hussein Adz-Dzahabi, seorang profesor di Kuliah Syariah Jami'ah Al-Azhar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Israiliyat di dalam kitab tafsir. Israiliyat yang ada di dalam kitab-kitab tafsir pada halaman 95. Baik. Di sini langsung saja Al-Faslu Ats-Tsalitsu Al-Israiliyatu fi Kutubit Tafsir wal Hadis. Pasal yang ketiga, Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Awalan, al-Israiliyatu fi kutubit tafsir. Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir. Idza nahnu tatabba'na kutubat tafsiri ala ikhtilafi manahijiha wa tabayuni masyaribiha wajadna al-katsira minha yadhkuru ashabuha fi muqaddimatiha manahijahum allati nahajuha fi tafasirihim. Ketika kita teliti kitab-kitab tafsir dengan berbagai ragam metodologinya dan berbagai macam sumber-sumbernya, rujukan sumbernya, kita akan menemukan banyak dari para penulis-penulis tafsir tadi menyebutkan di dalam muqaddimah kitab tafsirnya metodologi yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Dalam kitab tafsir mereka akan menyebutkan metodologi penafsirannya. Wa wajadna ta'ifatan minhum ghaira qalilatin tadhkuru min manhajiha. Kita temukan segolongan dari para mufassirin yang tidak sedikit menyebutkan dalam manhaj metodologi tafsirnya annaha sawfa tadribu safhan an dzikril israiliyat fi tafsiriha, bahwasanya Taifah tadi akan menyebutkan, golongan mufassir akan menyebutkan beberapa penyebutan Israiliyat di dalam tafsirnya. Wa ma'a dzalik nara ghalib haula'i alladziina wa'adu binabdzil Israiliyat wa 'adami iqhamiha tafasirahum yatawarratuna fi dzikriha. Selain itu juga kami melihat sebagian besar mereka para mufassirin yang menjanjikan untuk tidak menyebutkan Israiliyat, dengan membuang Israiliyat dan tidak menyebutkan secara di dalam tafsir mereka, maka akhirnya mereka pun menyebutkan pula di dalam tafsir mereka. La liyuhadziru minha, tidak untuk meringatkan dari Israiliyat tersebut, wala liyunabbihu ala kadzbiha, dan tidak pula untuk mengingatkan kedustaan yang ada di Israiliyat. Wa inna ma yadhkurunaha wa ka'annaha waqa'i'un shadiqatun wa haqa'iqu musallamah bila naqdin laha. Akan tetapi mereka menyebutkan Israiliyat seakan-akan Israiliyat itu adalah kejadian yang benar dan hakikat yang selamat, hakikat sesuatu yang selamat dari tahrif, bila naqdin, tanpa ada kritik kepada Israiliyat yang disebutkan. Wa bi ghairi asanidiha allati
tuyassaru liman yanzuru fiha ma'rifata sidqiha min kadbiha. Sebagiannya juga menyebutkan Israiliyat tanpa ada sanad-sanadnya, disebutkan sanadnya tanpa disebutkan sanadnya, yang memudahkan bagi orang yang meneliti tentang Israiliyat tadi untuk mengetahui kebenaran dan membedakan dari kedustaan Israiliyat. Bal la akunu mubalighan wala mutajawizan hadda sidqi in qultu. Bahkan aku tidak berlebihan dan tidak melewati batas kebenaran jika aku mu'allif mengatakan inna kutubat tafsiri kulluha qad inzalaqa mu'allifuha ila dzikri ba'dil Israiliyat. Sesungguhnya kitab-kitab tafsir semuanya itu telah terjatuh pengarangnya pada penyebutan beberapa Israiliyat. Jadi kitab-kitab tafsir semuanya itu pengarangnya telah terpleset dalam penyebutan beberapa Israiliyat. Wa in kana dzalika yatawafatu killah au kasrah wa ta'kiban 'alaiha wa sukutan 'alaiha. Akan tetapi para mu'allif, pengarang kitab-kitab tafsir tadi itu berbeda-beda dalam penyebutannya. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang diakhiri dengan ta'liq atau kritik, atau yang tanpa diberikan kritik setelah menyebutkan Israiliyat. Wa idza ma aradna an nunawwi'a kutubat tafsiri ala hasbi manahijiha fi riwayatil Israiliyat wa sukutiha anha aw naqdiha laha lawajadna anwa'an mukhtalifatan. Apabila kita ingin untuk mengkategorikan kitab-kitab tafsir sesuai dengan metodologi yang digunakan mu'alifnya dalam meriwayatkan Israiliyat, atau mu'alifnya diam setelah menyebutkan Israiliyat atau mengkritik setelah menyebutkan Israiliyat, maka kita akan menemukan kategori yang beragam dalam kitab tafsir yang ada. Yang pertama, kategori yang pertama, faminha kutubun ta'aridu lil Israiliyat fayadhkuru fiha muallifuha kullama indahum minha maqbulan kana am ghair maqbul. Walakinnahum yasnaduna ma yurwa min dhalika ila ruwatihi isnadan taman. Di antara ragam tafsir adalah kitab-kitab tafsir yang menyebutkan Israiliyat. Mu'alifnya menyebutkan Israiliyat setiap ma'indahum, setiap yang dimilikinya di dalam berkaitan dengan Israiliyat, baik itu Israiliyat yang diterima ataupun Israiliyat yang tidak bisa diterima. Walakinnahum, akan tetapi mereka menyebutkan sanad yang meriwayatkan Israiliyat dengan menyebutkan sanad, dengan sanad-sanad yang sempurna, yang sempurna. Tarikina liqari'iha wan nadhirina fiha ghaliban muhimmah naqduha. Mu'alif kitab-kitab tafsir tadi meninggalkan bagi para pembacanya atau para peneliti setelahnya tugas untuk mengkritisi dari Israiliyat yang disebutkan oleh mufassir. Itu amalan bil qaidah al muqarrarah lada ulama'il hadis man asnada laka faqad hamalaka. Para mu'alif kitab tafsir tersebut itu mengamalkan kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama hadis, yaitu kaidahnya barang siapa yang sudah menyebutkan sanad kepadamu, maka dia sudah memberikan beban tugas kepadamu. Mu'alif sudah menyerahkan tugasnya kepada orang yang disebutkan sanadnya.
Ketika sudah menyebutkan sanad, sudah tugas selesai. Tinggal kritik, tugas bagi orang-orang yang membacanya dan para peneliti setelahnya. Itu kategori yang pertama. Kitab tafsir menyebutkan Israiliyat dengan sanad yang sempurna tanpa memberikan kritik. Kemudian yang kedua, minha kutubun ta'aridu lil Israiliyat fatarwiha bi asanidiha. Walakin la yaktafi ashabu hadhil kutub bidhikril asanidi khurujan minal auhdah. Bal innahum yata'aqabuna ma yarwunahu minha bin naqdi alladhi yakshifu an haqiqatiha wa qimatiha. Dan di antara kategori kitab-kitab tafsir adalah kitab-kitab tafsir yang menyebutkan, memaparkan Israiliyat. Fatarwiha bi asanidiha, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sempurna. Akan tetapi penulis kitab-kitab tafsir ini tidak mencukupkan menyebutkan sanadnya saja, tidak cukup dengan menyebutkan sanadnya secara sempurna. Akan tetapi mereka berusaha untuk memberikan ta'liq atau ta'kib atau kritik terhadap apa yang mereka riwayatkan dari Israiliyat itu dengan kritik yang menyingkap tentang hakikat Israiliyat yang dia riwayatkan dan menyingkap nilai Israiliyat yang diriwayatkannya, apakah bisa diterima atau tidak bisa diterima. Li'annahum yarawna min tamamil khuruj minal uhdah ay an yakiduha bi anfusihim naqdan sarihan li'anna an-nas man la ya'rifu asaliba naqdir riwayah fala yanfa'uhu dzikru al-isnad wahdahu wa la yufiduhu wa innama yanfa'uhu wa yufiduhu naqdu as-sarih mimman lahum al-qudrah 'ala naqdi. Karena mu'alif ini melihat bahwa sempurna keluar dari permasalahan penyebutan Israiliyat ini adalah memberikan kritik kepada Israiliyat yang diriwayatkan secara jelas, karena manusia itu ada yang tidak mengetahui cara mengkritik riwayat, maka nggak bermanfaat juga disebutkan sanad yang sempurna tentang Israiliyat tadi, karena dia nggak tahu untuk mengkritisi dari sanad Israiliyat yang disebutkan, dan tidak berfaedah juga sanad yang disebutkan tadi. Akan tetapi penyebutan sanad yang sempurna ini bermanfaat dan berfaedah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengkritisi, memiliki ilmu tentang sanad, sehingga dia dapat mengetahui mana sanad yang benar dan sanad yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, wa minha kutubun tadhkuru minal Israiliyat kulla syaridah wa waridah wala tasnadu syai'an min dhalika mutlaqan wala tu'aqibu alaihi binaqdihi wa bayani ma fihi min haqqin wa batil. Dan di antara kategori kitab-kitab tafsir adalah kitab-kitab tafsir yang menyebutkan Israiliyat secara periwayatan saja. Pokoknya asal disebutkan saja dan tidak menyebutkan sanadnya, dan tidak diakhiri dengan kritik dan penjelasan yang terkait dengan Israiliyat yang disebutkan, baik itu hak benar Israiliyatnya atau batil. Seakan-akan ka'annama kullu ma yudhkaru fiha min dzalik musallamun ladai ashabiha ragma ma fi ba'diha min sakhfin zahir.
seakan-akan setiap yang disebutkan berkaitan dengan Israiliyat tadi itu selamat menurut pengarang kitab tafsirnya, walaupun di dalamnya ada kesalahan dan kelemahan dan kebatilan. Yasilu ahyanan ila darajatil hadiyan. Terkadang penyebutan Israiliyat ini sampai kepada derajat egoan, sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak benar. Wa ahyanan ukhra yasilu ilal khatalir ra'yi wa fasadil akidah. Terkadang juga penyebutannya sampai merusak pandangan dan merusak akidah, merusak ra'yu dan merusak akidah. Yang keempat, wa minha kutubun tadhkurul israiliyat wala tasnaduha walakinnaha ahyanan tusiru ila dha'fi ma tarwihi bidzikrihi bisighati tamrid qila wa ahyanan tasrahu bi adami sihhatiha wa ahyanan tarwa ma tarwa min dzalika thumma tamuru alaihi duna an tanqadahu bi kalimatin wahidah ala ma fi ba'di dzalika min batil yasilu ahyanan ila haddil qadhi fil anbiya wa nafyil asmah anhum. Dan di antara kitab-kitab tafsir adalah kitab-kitab tafsir yang menyebutkan Israiliyat dan tidak menyebutkan sanadnya. Akan tetapi sebagiannya terkadang mengisyaratkan tentang lemahnya apa yang diriwayatkan berkaitan dengan Israiliyat itu dengan menggunakan kata kila, kata yang menunjukkan kelemahan, yaitu kata kila. Wa ahyanan tasrahu bi adami sihhatiyah, dan terkadang menjelaskan dengan ketidaksahihan Israiliyat yang diriwayatkan. Dan terkadang juga tidak ada kritik terhadap Israiliyat tersebut, padahal di sebagian Israiliyat yang disebutkan itu adalah Israiliyat yang batil. Nah, sampai terkadang juga sampai melewati batas merusak kehormatan para nabi dan menafikan kemaksuman para nabi. Kemudian yang kelima adalah wa minha kutubun tadhkuru al-israiliyat wala tasnaduha wa hiya hina tadhkuruha la taqsudu fil a'am al-aghlab illa bayana ma fiha min zaifin wa batil. Dan di antara kitab-kitab tafsir, ada kitab-kitab tafsir yang menyebutkan Israiliyat dan tidak menyebutkan sanadnya. Hanya saja ketika menyebutkan Israiliyat tersebut, mu'alifnya tidak bermaksud menyebutkan Israiliyat kecuali untuk menjelaskan penyelewengan, bahwasanya menyebutkan Israiliyat ini menyebutkan tujuannya adalah untuk menampakkan, menjelaskan kebatilan atau penyimpangan Bani Israel. Wa ka'annama nadhar ashabu hadhil kutub fi tafsir man sabaqahum wa naqalu anha ba'da ma fiha liyunabbihu ala khata'ihi wa fasadihi. Seakan-akan penulis kitab-kitab tafsir ini melihat tafsir-tafsir orang sebelumnya, ya sebelum-sebelumnya, melihat tafsir orang-orang sebelumnya dan menukil apa yang ada di dalam kitab sebelumnya tadi, yaitu yang berkaitan dengan Israiliyat, untuk memperingatkan kesalahan dan kerusakan yang ada dalam Israiliyat tadi, sehingga la yakhtarra bihi man yanduru fi hadhil kutub wa yarawna li ashabiha minal makana al-ilmiyah ma yaj'aluhum yusaddiquna kullama ja'a fiha. Sehingga orang-orang yang membaca kitab-kitab tersebut, kitab tafsir tadi, tidak tertipu dengan yang diriwayatkan di dalam kitab tafsirnya, karena
sang mufasirnya adalah memiliki kedudukan ilmu yang sangat tinggi sehingga menjadikan setiap yang diriwayatkan itu harus dibenarkan. Padahal ada beberapa kesalahan dalam penyebutan Israiliyat. Sehingga kitab yang kita sebutkan di sini, dia menyebutkan Israiliyat untuk menjelaskan tentang kebatilan dan penyelewengan yang ada di dalam Israiliyat yang diriwayatkan dalam kitab tafsir. Kemudian yang keenam, wa minha kutubun wajadna ashabaha yahmiluna hamlatas sya'wa ala man sabaqahum minal mufassirin alladhi tatarraqu fi tafasirihim ilal Israiliyat. Dan di antara kitab-kitab tafsir adalah kitab-kitab yang kami temukan pengarangnya itu meriwayatkan Israiliyat dengan periwayatan-periwayatan yang tasahul, bermudah-mudahan, meriwayatkan dari orang yang sebelum mereka, dari kitab-kitab tafsir sebelumnya yang kemasukan di dalam tafsir mereka kisah-kisah Israiliyat. Wa yaquduhum al-Hammas ahyanan ila hadin naili minhum wa mimman nasabu ilaihi hadhil Israiliyat walau kana min khiyari sahabah aw tabi'in. Dan mu'alif kitab ini itu mengambil Israiliyat dengan semangat, bahkan melebihi batas wajar dari mereka dan juga dari orang yang dinisbatkan kepada sanad Israiliyat tadi yang nyambung kepada para sahabat atau tabi'in. Dia ambil secara acak apa aja diambil. Wa ma'adzalik najiduhu ahyanan katsirah yanzaliku huwa aidan ila riwayatil Israiliyat kama inzalaka ilaiha ghairuhu. Dan kami temukan sebagian banyak kondisi yaitu mu'alifnya adalah terpleset pada periwayatan-periwayatan Israiliyat sebagaimana para mufasir terpleset di dalamnya. Terpleset maksudnya adalah meriwayatkan Israiliyat yang Israiliyat itu tidak benar. Wabiduni ta'liq 'alaiha, tanpa ada penjelasan atas Israiliyat yang diriwayatkan. Ka'annama yara masdarahu alladhi akhadha anhu wastamadda minhu shadiqan la yakdzib wa sahihan lam yatasil ilaihi yadut tahrif wa tablil. Sang mu'alifnya tidak memberikan ta'liq atau penjelasan atas Israiliyat yang dia riwayatkan, seakan-akan dia melihat masdar sumber dari Israiliyat yang diambil dan adalah kitab tafsir dan bersandar kepada kitab tadi, seakan-akan benar, tidak ada kedustaan, atau benar dan tidak terjadi penyelewengan atau perubahan dalam cerita Israiliyat tadi. Taib wala nuridu an nu'arridu li kulli kutubi tafsir fi kulli naw'in min hadhihi al-anwa' fadhalika amrun yatulu bina wa inna ma yakfina an nadhkura kitaban aw kitabaini fi kulli minha kamithal yu'tina fikrah wadihanil kitab an mu'allifihi hatta nakuna ala bayyinatin min amriha. Dan kami tidak ingin memaparkan setiap kitab-kitab tafsir berkaitan dengan kategori-kategori tadi yang disebutkan, karena hal tersebut adalah perkara yang sangat panjang. Kitab tafsir itu sudah banyak, ketika disebutkan semuanya akan panjang lebar. Wa innama, akan tetapi kami akan mencukupkan menyebutkan satu kitab atau dua kitab dari setiap kategori yang kita sebutkan tadi, dari 6 kategori tadi, sebagai misal, sebagai contoh yang memberikan kita fikrah yang wadihah, yaitu pandangan yang jelas
tentang kitab dan pengarangnya. Hatta nakuna ala bayyinatin min amriha. Sehingga kita tahu secara jelas tentang urusan berkaitan dengan kitabnya dan berkaitan dengan muallifnya yang berkaitan dengan periwayatan Israiliyat. Jadi seperti itu tentang pengkategorian kitab-kitab tafsir. Mu'allif yaitu Muhammad Husain Az-Zahabi mengkategorikan bahwasanya kitab-kitab tafsir yang ada sekarang itu yang berkaitan dengan Israiliyat bisa dikategorikan menjadi 6 kategori tadi. Bagaimana 6 kategori tadi? Kitab apa saja dan bagaimana contohnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.